Jangan sampai lupa ya guys untuk like, comment, and subscribe. Dan juga jangan sampai lupa untuk nyalain tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak kelewatan video gue lainnya. Oke, ditunggu ya. Ketemu lagi. Udah lama ya gak ketemu ya. Nah, sekalian aja deh, mumpung ada kalian di sini, gue pengen sedikit-sedikit cerita soal motor gue lagi yang sekarang tampilannya sudah berubah. Ngapain sih boy? Tampilannya sudah berubah. Di video pertama dan kedua masih buluk, ori-orian, ori-orian nanggung. Sekarang udah bener-bener full upgrade. Ya. Dan gue juga pengen minta maaf sama kalian semua karena setelah sekian lama gue nggak upload video di YouTube. Gue juga nggak syuting karena pertama gue ngebangun si Gundam. Gue kasih nama Gundam by the way. Terus juga gue lagi bikin kantor, jadi gue kurang fokus sama YouTube-nya. Kemarin juga gue kan fokus YouTube karena corona kan, gue cari kegiatan dan lain-lain. Dan sekarang gue bakal cerita-cerita lagi soal motor gue ini dan review sedikit part-part apa aja yang diganti. Tentu saja hanya di konten selera. Sekarang gue sambil duduk aja karena gue mau cerita sedikit. Capek juga ya berdiri. Gue mau cerita sedikit sebelumnya kenapa bisa jadi kayak gini. Jadi awalnya seperti yang kalian tonton di video sebelumnya, kalau motor gue yang tadinya ori, kenapa sih bisa jadi kayak gini gitu. Dan gue asalnya penganut orisinilan, tapi memang ternyata begitu gue modif, begitu gue ganti part-partnya, happy banget gue ngelihatnya karena hasilnya yang luar biasa menurut gue ya. Dan motor ini juga setelah jadi langsung jadi display guys, langsung jadi display di acaranya Tustruk Day Priangan di Ranca Upas. Itu sih sebenarnya acaranya tuh camping gitu, anak-anak 2 tak. Motor gue ini jadi display dibawa sama Willy Ninja Shop yang kebetulan Willy Ninja Shop itu jadi sponsor tunggalnya acara Tustruk Day. Gila, keren gak sih? Tentu saja gua memodif motor ini, mengkonsep motor ini gak sendirian karena gue juga perlu konsul sama yang sudah pro, yang udah master, apalagi yang udah main 2 tak dari lama banget, dari sebelum 2 tak, apalagi Ninja itu masih belum booming dan sekarang sudah booming. Jadi gue konsul sama beliau gitu. Dan nggak salah lagi dong, siapa dia dong? Nih yang punya ini nih, yang punya Willy Ninja Shop. Kita langsung panggil aja Willy Ninja Shop. Tepuk tangan dong. Woi. Oh ya, dirilah. Apa kabar Mas Will? Baik. Ini dia nih konseptor, modifikator yang menurut gue the best banget. Yang bisa bikin motor gue dari buluk sampai sekarang kayak begini guys. Anjay. Dan terus masuk pidana. Tapi bohong. Dan kita juga kebetulan syutingnya di depan Workshop ya. workshop base-nya, shop-nya Willy Ninja Shop. Jadi sekalian kita langsung tanya-tanya aja tentang motor gue, kenapa dia bisa kepikiran sih nyaranin gue motor gue dibikin begini. Oke, mulai dari mana nih Mas Will? Kita mulai dari mana ya? Dari kaki-kaki kali? Dari kaki-kaki. Dari bawah ya? Yang atau dari atas? soalnya kaki-kaki sih lebih mencolok ya. Colok, boleh dari bawah dulu deh. Banyak pertanyaan soal kaki-kaki ini. Tadinya gue pengen banget pakai Brembo karena orang-orang kan pakai Brembo kan. Tapi Ya. setelah gue konsul sama Willy Ninja Shop sama Mas Willy, dia ternyata punya ide lagi yang gue nggak kepikiran, akhirnya bisa nempel dan mantep banget. Gimana Mas Will ini? Ini apa sih nih Mas Will? Kita pertama nih dari kaliper dulu ya. Ini kita pakai kaliper Nissin radial. OM-nya motor Honda Twin African. Bisa dilihat di sini ya. African Twin ya? African Twin. Ya. Iya, jadi ini tuh 4 piston. Looks-nya emang dapat banget sih kalau menurut gua. Monoblok ya? Monoblok.
radial 4 piston, dan kita juga ini pakai di sektor selang rem ini pakai selang Hell. Mana ya logonya? Nah itu selang Hell ya. Kita pakai selang Hell. Untuk bagian velg kita pakai yang sering banyak ditanyain nih, yang sering jadi banyak pertanyaan kata orang-orang. Betul banget. Om Willy itu velgnya pakai apa sih? Pakai Marce kah? Pakai apa? Ternyata ini saya jawab di sini. Ini velg kita pakai Daytona GP Wheel. Dimana Daytona GP Wheel ini kita aslinya ini buat Honda Tiger ya, bukan buat Ninja RR ini. Cuman Udah nggak produksi lagi ya Daytona ini, jadi ya agak susah dicari guys. Kebetulan sih barangnya juga ada, cuman susah. Nggak banyak ya? Iya nggak banyak. Jadi gue tuh sempat request sama Mas Willy, karena Will, apa nih kira-kira, kan kalau misalnya mau velg mahal itu, semahal-mahalnya velg tuh pasti ada aja yang pakai kan, maksudnya ada aja yang banyak lah orang pakainya gitu, karena banyak juga orang yang punya uang kan. Tadinya guys, gue tuh pengen requestnya ke Mas Willy, gimana caranya gue tuh punya velg yang jarang orang pakai. Tapi setelah gue lihat-lihat kayak macam-macam apa ya, kayak velg-velg mahal lah, velg-velg mahal. Ternyata walaupun velgnya udah mahal puluhan juta, ternyata banyak juga yang pakai gitu loh. Jadi kira-kira apa nih yang bisa bikin beda, tapi harganya juga affordable juga buat dompet ya kan, apalagi mahasiswa kan. Nah, akhirnya Mas Willy nyaranin untuk pakai Daytona ini. Dimana Daytona ini jarang banget guys dipakai, jarang ya, bukan nggak ada ya, jarang, dan jarang juga yang jual gitu loh. Jadi agak susah nyarinya gitu. Dan perpaduannya ini pakai ini repaint ya. Ini gua repaint, sama gua repaintnya juga minta saran sama dari Mas Willy. Kira-kira warna apa ya? Asalnya gue pengen warna putih, tapi kata dia jangan. Terus juga asalnya gue nggak berani, tapi gue bener-bener udah nih nurut aja sama dia, karena dia kan konseptor dan modifikator, udah terpercaya juga. Jadi gue nurut aja dan akhirnya mantep banget nih warnanya guys. Nah kita lanjut aja kali ya. Iya lanjut. Ini Lanjut, kan Mas Will. tadi kita udah ceritain ya. Ini pakai velg Daytona GP Wheel. Ukurannya 250 ya buat yang depan. Disc juga ini kita pakai floating yang 300, floating TDR 300 buat 3 Revo. Ini bracket kita Bikinnya ini custom ya, custom. Jadi kenapa saya nyaranin kan warnanya gold. Saya nyaranin warna gold. Kenapa juga itu salah satu juga alasan saya Biar pilih warna keluar. kaliper Nissin ini. Karena warnanya hitam doff dan perpaduan dengan velg gold. Gold yang Dove juga. Iya, jadi dibalut dengan baut-baut. Ya, kita juga ini pakai baut hang Pro Bolt stainless. Ininya juga Pro Bolt hang stainless gold. Nah, lanjut kita ke sektor bagian dekat-dekat mesin. Nah, radiator dulu Mas Will. Boleh, ini kita review sekilas ya. Ini Sekilas pasti aja. udah pada tahu sih radiator apa yang kita pakai. Kita pakai radiator kebetulan Bipro ya. Bipro yang standar. Sebenarnya sih Bipro standar, bukan yang big atau super big gitu ya. Karena saya nggak mau terlihat terlalu oversize buat di motor ini. Ya. Jadi nggak mau terlalu aura racingnya, nggak mau terlalu mencolok lah. Karena ini konsep dari awalnya emang motor daily, motor fashion daily yang ya bisa dikata buat menginspirasi lah buat orang-orang yang nggak mau terlalu modif ekstrim. Iya. Gitu. Dan gue juga suka banget sih sama bentuknya Bipro ini karena kan lengkung dibandingkan yang lurus. Gue lebih suka yang ini, walaupun itu selera ya, tapi gue lebih suka yang ini. Tapi balik lagi, kalau gue kenapa nggak yang nyari yang terlalu mahal kayak misal apa tuh Koyorak gitu, Iya, karena ya Koyorak, kita lebih ke fungsinya kan. Iya. Fungsinya sih kalau misalnya masih sama-sama aja ya kenapa nggak yang ini selagi masih bagus kan bentuknya juga. Jadi Gitu sih. bukan Mahal bukan berarti bagus gitu. Iya. Ya maksudnya mau bagus juga nggak usah mahal. Iya, betul. Masih banyak opsional lainnya gitu. Sih. Tergantung gimana kita menempatinnya aja. Ini selang radiator Samco. Ini gue juga ganti nih. Ini ganti Nah. jadi lebih clean lagi. Iya. Original part sampai kayak gini gue ganti guys. Standarnya selahan. Selahan gue ganti. Terus
ke ini deh, underbone deh. Underbone kita pakai RC3 Premium. Kenapa sih nyaranin ini Mas Will? Dari segi saya lebih ke apa ya? Fungsi. Lebih ke fungsi Ketahanan. pengereman sama lebih ke Daya kuatnya. iya, karena saya lihat dari bahan ini bagus banget gitu. Si RC3 walaupun RC3 produk lokal, produk Indonesia, tapi untuk kualitas boleh lah. Ya. Dan gue juga merasakan guys, gue udah pakai sekali sih. Dan enak banget apa Iya. halus banget, terus juga kuat gitu. Kuat. Jadi ini ketika kita goyang tuh bukan stepnya yang goyang, jadi ikut semua. Berarti tuh nandain bahwa step ini tuh bukan dia, mereka RC3 nggak bikinnya nggak asal Ya, gitu, nggak ya, asal ya. bikin. RC3 ini bagus. Ya. Nah, Ini gue pakai master rem RCB nih. master rem belakang kita pakai RCB. Ganti karena ganti kaliper juga ya Mas Will waktu itu ya. Ya, Karena ganti kaliper belakang biar mompanya kuat. selang rem juga kita pakai Hel yang Hel. belakang, Hel 60 cm. Depan belakang Karbon. kita pakai hel ya. Iya. Nah ini nih untuk sesi knalpot exhaust, kenapa saya nyaranin untuk pakai DBS? Kenapa tuh Mas Will? Karena saya lihat dari karakter motornya Ninja RR ini kayaknya pas nih kalau dipaduin sama DBS. Soalnya kan Ninja RR ini lebih, ini kan RR old ya, clone-nya lebih ke ZX Thailand. Ya. Jadi biar Thailand banget lah gitu. Nah itu guys, Motor itu. gue nggak punya ilmu kayak gitu. Maksudnya kalau gue kepikirannya nggak pernah terbayang gitu. Kalau misalnya dipasang ini bakal gimana. Kalau dia kebayang, kalau misalnya dipasang knalpot apa jadinya gimana. Kalau dipasang knalpot apa kayak gimana gitu. Jadi itulah. Saya juga lihat kenapa saya juga ini ya Des ya nyaranin DBS itu ke satu, detailnya ini rapih banget. Detail nih dari perutan sampai ke detail silencer ini emang benar rapi. Jadi walaupun harganya agak lumayan sih ya, agak lumayan Ya. di 4 juta 5 jutaan untuk satu set knalpot ini, tapi lu nggak akan rugi Iya. dengan detail dan looks yang seperti ini tuh. Looksnya gue suka banget Mas Will, Cakep sumpah. banget. Begitu jadi dan jadi display gue seneng banget liatnya. Make belum, tapi gue udah seneng aja liatin gitu lah. Gue liatin terus itu ya. Sampai perut-perutnya ini DBS nih satu paket. Perutnya, chambernya sama silencernya gue pakai DBS. DBS. DBS yang original ya, Original. Thailand. Dan suaranya waktu gue pakai juga gokil. Iya, Kaliper belakang kaliper belakang saya pakai Nissin yang 2P Samurai buat ngimbangin yang depan. Depan juga kan Nissin ya. Jadi biar lebih matching. Lanjut kita ke sektor pengereman atas ini. Dari cockpit sebenarnya sih Oke. cockpit ini belum terlalu ini ya, belum terlalu beres ini. Belum beres semua cockpit. Ya. Jadi masih ada komponen-komponen yang belum dipasang dan belum diganti. Nah ini kita dari segi master rem depan ini kita pakai Brembo RCS 19. Kenapa Ini nggak tabung- pakai RCS 17 gitu, Mas Will waktu awal? Lebih enak, dia ngompanya lebih enak. Hmm. RCS 19 itu kan emang untuk peruntukannya untuk moge 2 kaliper kan. Ya. Jadi biar lebih enak ngerem, ke satu itu, kedua harganya nggak beda jauh. Ya, dan gue rasain juga Iya. hasil Harganya nggak beda jauh. hasil ngidenya doi, gue rasain juga, emang enak banget. Hand grip kita Hand pakai Harris Italy yang karbon ya. Yang karbon. Bagian kupling ini kita pakai Ako 24 mili. Ako 1. Biar lebih enak ya, kuplingnya nggak pegal-pegal ya. Aduh nggak keseleo. Nggak kesleo. Iya, masalahnya kemarin waktu belum diganti, gue gini langsung, aduh nyari tukang urut. Iya. Nah, karena belum pakai Ako 1. Setelah pakai Ako 1, sekarang gue enak Lebih tangannya. enak kan? Lebih empuk ya. Ini juga sama. Terus apa lagi ya? Lanjut kemana lagi ya kita? Kita lanjut ke sebelah sini bagian ya. sini, bagian sini. Bagian sini juga kita bagian shockbreaker deh, kita ngebahas shockbreakernya. Shockbreaker. Ya. Ini pakai Ohlins HO711. Ohlins HO711 ini emang peruntukannya sih sebenarnya buat
buat Honda CBR, Sonic gitu ya, CBR, Sonic. Tapi dia bisa juga diaplikasikan di Ninja RR. Berhubung kemarin gua nggak dapet buat khusus Ninja RR-nya, nggak jadi masalah sih. Cuman posisinya jadi agak pendek gitu. Tapi Karena kita velgnya kebantu sama velg belakang 3,5 Ya, ya. inch dengan ban Diablo Super Corsa. Bannya 120/70, jadi profilnya ngedonat gitu Des. Ya. Jadi ketika diturunin itu motor masih tetap tinggi, Ya. masih tetap bagus. Jadi sebenarnya harusnya makin ceper kan, Iya. tapi kebantu Rata-rata. sama profil ban ya. Iya, kebanyakan sih yang pakai Oaklins mungkin nggak tahu gua liatnya gimana, terkesan lebih pendek. Jadi untuk belakangnya. itulah kenapa gue seneng banget modif di sini, karena nggak asal gitu loh. Jadi nggak asal pasang, nggak asal branded, Nggak tapi asal mahal ya. nggak asal mahal, tapi dipikirin bener fitmentnya gitu loh. Kalau misal pakai Oakley dia turun segimana, ya untuk nyimbanginnya harus gimana gitu ya. Jadi akhirnya gue pakai velg ini sama bannya gue pakai apa bannya? Bannya Pirelli Super Corsa. Bannya gue pakai Super Corsa guys, yang ngedonat gitu. Ukuran 120/70. Itu Banyak juga, ya yang itu banyak. juga ada hitungannya kan, maksudnya kayak nggak asal kan ukurannya. Iya. Sama velgnya itu harus ngefit banget. Banyak yang nanya ini, kenapa Om Willy itu kok profilnya bagus, gimana Ya. nih ngedonat gitu, pakai ban ukuran berapa sih? Kita pakai ban Super Corsa ukuran 120/70. Kenapa beda sama Pirelli yang lokal, Yang sport bukan sih? Sport, Yang ya, sport, ya ya. Bloroso Sport. Iya betul. Karena buat ban-ban luar ini kebanyakan si heelsnya ini tuh nggak terlalu tinggi, heelsnya ini tuh. Jadi dia pas banget lah kalau ukuran 120/70-nya tuh pas banget. Oke, lanjut ke ini nih, rantai sama gearsetnya. Kenapa lu nyaranin pakai ini sih Mas Will? Oh, rantai kita ini pakai DID ya. DID. Iya, DID 415. Karena selain bagus dari segi warna juga keluar ya, goldnya Clean. clean ya. Kalau buat ketahanan sih, nah itu yang paling penting. Kalau kalian milih rantai, dilihat juga ya ketahanannya, durability-nya. Jadi si DID ini termasuk kuat lah, Ya. termasuk yang pas. Harganya juga nggak terlalu mahal. Oke. Mantap. Untuk rantai 415 harus kuat. Nah, sebenarnya yang gue masih nggak tahu sampai sekarang fungsi selang ini tuh apa sih? Kenapa sih gitu? Ayo Mas Will, kenapa ini Mas Will? Lu nyaranin pakai Sampo. Ini full ya, gue ganti dari Selang mulai ini. radiator sama selang ris ini Ya. semua pakai Sampo biar apa ya? Karena Sampo ini tuh lebih kuat, bahannya juga lebih tebal. Bahannya lebih tebal dan looks-nya juga jadi kelihatannya lebih bagus, lebih bersih gitu Looks-nya ya. lebih oke lah. Looks-nya lebih oke. Karena gue kiblatnya sebenarnya lebih ke looks-nya. Gue bilang terus sama Will, gue pengen modif nih, oke nih gue nurut, tapi please jangan racing amat, gue bilang gitu. Tapi ternyata racingnya dia juga looks-nya mantep banget, gue suka gitu. Jadi Nah. bisa jadi apa ya? Inspirasi juga buat kalian yang pengen Ya, modif motor, modif ninja biar tapi nggak terlalu suka racing atau Ya. gimana. Bisa ini racing looks Ini tapi bisa jadi masih inilah ya. masih rapi, masih sopan, Ya. enak dilihatnya. terus kalau bagian sisa-sisanya paling ini ganti Behel. behel Ada. Ninja SE. SE. Ninja SE biar terlihat lebih apa ya? Ya, lebih enak dilihat lah. Lebih pas. Lebih pas, terus sama ini- fitment bodinya gitu ya. Ya, dan sama joknya ini gue customnya juga di Willy Ninja Shop, dia bisa juga custom jok. Terus paling gue semuanya ganti baru, part-part orinya gue ganti baru kayak air scoop nih masih baru semua. Air scoop, spion, Iya, gue baru. Spion, spakbor belakang ya. Spakbor belakang di plat nomor, terus juga Kunci set. kunci set ini gue baru nih guys. Kuncinya dan kunci serepnya gue baru, ininya juga baru. Baru. Masih baru semua, air scoop udah tadi ya. Kalau part-part orinya gue masih aman, apalagi mesin gue nggak pernah apa-apain gitu ya, nggak pernah dianeh-anehin. Paling terakhir
Oh, waktu awal banget sebelum ini, yang lamanya itu adalah di pengecetan. Jadi gue ini di repaint Repaint. ulang. Waktu di video pertama gue repaint kan, Ninja gue repaint lagi guys, karena gue bener-bener pengen perfect banget. Pengen perfect, gak mau ada, ya minus pasti ada lah ya, cuma gak mau min condition lah pengennya. Jadi gue repaint ulang semua sampai rangkanya, rangka armnya gue repaint juga sampai ke standar, gue repaint juga, jadi semuanya kelihatan clean. Tentu dibantu juga sama Wheel Ninja Shop. Dan paling apa lagi ya guys? Oh, karbu, gue pakai apa nih? Paling gue ganti karbu doang. Buat karbu ini kita pakai PWK-nya KX ya, Kawasaki KX 85. Pakai KE. Sama ini juga baut-baut kita ganti stainless ya, biar lebih clean gitu. Nah Semuanya juga gue ganti guys, bautnya gue ganti semua. baut body. Buat baut mesin sih mungkin belum terlalu semua ya, belum Iya. terlalu semua. Jadi awalnya yang di video pertama gue bilang gue pengen origin lagi sampai gue beli baut mahal, ternyata Nggak kepake, ganti lagi. Gak kepake, gue labil banget dan ini lebih keren banget. Dan gue rasa gue udah gak labil lagi, gue suka banget ngomong sama si Gundam ini berkat Wheel Ninja Show. Paling gitu aja ya guys. Nah, kurang lebih kayak gini motornya tampaknya. Setelah beberapa bulan ya, Motor gua nggak dipakai Setelah dan beberapa gue juga nggak upload di YouTube. Gue minta maaf karena gue juga kerjaan lumayan numpuk. Gue juga lagi bangun motor dan juga apa ya? Semoga video ini bisa menginspirasi motor kalian. Kalian kalau mau ada yang tanya boleh komen, boleh. Nanti gue masukin juga dong. Iya, IG-nya. pasti Wheel dong. Ninja Show. Gue bakal taruh di description di bawah di description akunnya Wheel Ninja Shop. Kalian follow aja di situ, ikutin terus. Ada barang apa aja, ada part-part apa aja. Dan dia juga nggak hanya jual barang, tapi dia juga bisa selain jual barang dia juga bisa sambil ngasih masukan ke kita biar motor kita lebih mantap lagi. Banyak banget yang kesini orang-orang luar kota guys, percaya nggak? Ya, pokoknya liatin aja, kepoin terus. Jangan lupa like, comment, and subscribe.